Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-152 malam ini. Oase adalah sebuah momen di mana kita akan bersama-sama mengambil waktu tenang dengan Tuhan. Bapak Ibu, kata dibuat-buat adalah kata yang paling kita benci ketika bertemu dengan orang yang sikapnya dibuat-buat. Kebaikannya dibuat-buat, perhatiannya dibuat-buat, tidak tulus, tidak murni. Itu adalah sikap yang paling kita tidak sukai. Marilah saat ini kita berkaca. Kalau kita tidak suka dengan yang tidak asli, yang tidak jujur, kira-kira ketika kita berhadapan dengan Tuhan, apakah kita juga berpura-pura, berlagak baik, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Dia? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau menyertai kami sekali lagi untuk datang di dalam kerendahan hati dan ketulusan. Biarlah malam ini Engkau boleh menyapa kami. Malam ini kami boleh belajar lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara dan selamat berjumpa kembali di dalam Oase episode 152 pada malam hari ini. Saya mengajak saudara-saudara melihat satu bagian Alkitab, saudara, yang saya ambil hari ini dari kitab Yesaya, pasal yang ke-29 ayat ke-13. Saya percaya beberapa dari saudara pernah mengenali ayat ini. Saya bacakan seperti ini, saudara. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya
kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Versi bahasa Inggris The Message menulis seperti ini, these people make a big show of saying the right thing, but their hearts are not in it. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita berbicara sebuah topik yang saya beri judul artificial. Saudara, kalau kita melihat kamus Oxford Language, maka artificial dijelaskan seperti ini, made or produced by human being rather than occurring naturally. Artinya dibuat atau diproduksi oleh manusia ketimbang terjadi secara alami. Saudara, artificial berasal dari akar kata bahasa Latin artisium yang artinya adalah handicraft, buatan tangan. Jadi kata artificial menunjukkan sebuah sifat adanya sesuatu yang dibuat, yang buatan. Bukan sesuatu yang asli dan tidak hadir secara natural. Misalnya kita kenal pemanis buatan, artificial sweetener, atau pewarna buatan, atau hujan buatan. Saudara, kata artificial belakangan ini sangat terkenal ketika dilekatkan kepada satu kata yang lain, yaitu intelligent. Jadi sehingga menjadi kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya, disingkat AI, saudara. Salah satu artificial intelligence yang sangat populer belakangan ini adalah ini, saudara, ChatGPT. Ini sebuah aplikasi kecerdasan buatan yang mampu menolong kita membuat tulisan, membuat karangan, paper misalnya, atau bahan seminar, atau menjawab soal-soal ujian esai, atau malah bisa membuat sebuah novel, dan bahkan bisa merancang sebuah naskah khotbah, saudara. Namun ChatGPT ini tidak sendirian, ia baru permulaan, was just the beginning katanya. Tahun 2023 ini saja, sudah ada 2.500 lebih aplikasi artificial intelligence yang diluncurkan. Ya, contohnya seperti yang Anda lihat sekarang ini, ada yang bisa menolong saudara untuk riset, untuk marketing, untuk nulis, untuk coding, saudara, untuk desain, dan lain sebagainya. Saudara, bahkan baru-baru ini, saudara, Elon Musk, saudara, dia adalah bos dari Tesla dan Twitter, ya, mencoba menggagas sebuah prototipe, sebuah artificial human. Jadi sebuah manusia buatan yang ia namai ini, saudara, Tesla Female Humanoid Robot. Jadi robot perempuan manusia Tesla, kira-kira gitu, ya. Jadi kata Elon Musk, saya punya teman baru nih, punya pacar baru. Ya, dia tidak usah dandan, dia udah cantik, pinter, saudara, hemat, karena dia tidak membutuhkan pengeluaran apa-apa kecuali listrik, saudara, dan setia, saudara, ya, tidak bakal selingkuh, saudara. Saudara, kita mengagumi AI, artificial intelligence, karena serasa seperti menemukan sebuah makhluk baru yang mampu memikirkan apa saja, mampu mengetahui apa saja, dan mampu melakukan apa saja. Saudara, tapi di dunia ini ada satu tokoh yang dijuluki sebagai the godfather of AI. Dia adalah seorang ilmuwan yang sebetulnya memulai gagasan dan mengerjakan proyek AI. Ia adalah namanya Geoffrey Hinton, ya, Geoffrey Hinton. Dan baru-baru ini beritanya menjadi viral ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Google, mengundurkan diri dari Google, sambil memperingatkan bahwa di masa depan AI itu akan berbahaya. Saudara, berbahaya bukan karena AI bisa melampaui kecerdasan manusia, namun AI sudah mulai masuk ke deep learning, saudara. Apa itu deep learning? Deep learning adalah proses belajar di mana AI bukan hanya memproses data atau big data, namun ia bisa belajar dari pengalamannya, ia bisa belajar dari kesalahannya, belajar dari keberhasilannya. Ia bisa belajar apa yang baik, apa yang buruk, ia mampu mempertimbangkan sesuatu,
yang menyentuh ranah etika, saudara. Jadi apa yang artificial, apa yang buatan ternyata bisa melampaui aslinya, sudah mengungguli pembuatnya. Kalau dalam artian baik dan positif mungkin itu oke. Namun Geoffrey Hinton, sang godfather of artificial intelligence ini, saudara, melanjutkan pernyataan seperti ini. The scary is bad actors who would try to use AI for bad things. Hal yang menakutkan adalah kalau akan muncul orang-orang, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang mungkin saja akan menggunakan AI untuk maksud dan tujuan yang buruk. Dan itu berbahaya sekali. Saudara-saudara, manusia adalah buatan Allah. Dan manusia buatan Allah ini bisa membuat sebuah kecerdasan manusia yang mampu melampaui pembuatnya. Namun berpotensi menjadi buruk bila digunakan di tangan pembuat yang buruk. Bagi Geoffrey Hinton, artificial intelligence berpotensi besar bergeser dari sebuah hal yang mengagumkan menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, itu baru kecerdasan buatan, saudara, artificial intelligence. Kalau ada kecerdasan buatan, maka kira-kira nanti bakal muncul nggak buatan-buatan yang lain? Apakah bakal muncul apa yang disebut dengan kebaikan buatan, misalnya? Atau kerendah hatian buatan? Atau ketulusan buatan? Dan bagaimana kalau muncul yang satu ini, saudara? Kerohanian buatan, artificial spirituality. Saudara, disebut kerohanian buatan karena ia adalah kerohanian yang dibuat, kerohanian yang tidak genuine, yang tidak otentik. Ia bisa dibuat atau bahkan dibuat-buat, saudara. Artificial spirituality. Saudara, artificial spirituality, apakah ini sebuah gejala baru yang muncul di abad 20? Saudara, ternyata tidak. Mungkin saja ini terminologi istilah baru. Namun dalam ayat yang tadi kita baca, Yesaya pasal 29 tadi, Yesaya sudah mengatakan, saudara, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadahnya itu sesuatu yang dibuat, saudara. Zaman Nabi Yesaya sudah 2700 tahun lebih yang lampau, sudah ada ibadah yang dibuat. Ada tindakan penyembahan yang dibuat. Sudah ada artificial worship yang dilakukan hanya karena perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, ini adalah ibadah buatan, ibadah yang artificial. Ia tidak menggunakan robot yang beribadah masih manusia, manusianya asli, namun ibadahnya, saudara, artificial. Mengerikan sekali sebenarnya, saudara. Saudara, bukankah kita sering menjadikan ibadah itu sebagai semacam indikator bagi spiritualitas? Kalau ibadahnya rajin, pertanda kerohaniannya baik. Namun bagaimana kalau ibadah yang rajin itu tadi hanya perintah manusia yang dihafalkan? Menjadi ritual, rutinitas, formalitas, saudara. Bagaimana bila ibadah itu menjadi semacam algoritma? Kalau saudara tahu istilah di dalam dunia coding, ya saudara, dunia digital, algoritma. Rumus codingnya adalah seperti ini, saudara. Bila hari sama dengan minggu, maka aku sama dengan pergi ke gereja, saudara. Ini algoritma ibadah. Maka, saudara, kerajinan ibadah yang seperti ini bisa menjadi adalah kerajinan artificial. Dan spiritualitas yang terindikasi adalah artificial spirituality, spiritualitas buatan, saudara. Saudara, kerohanian buatan seperti itu pasti adalah kerohanian palsu, saudara. Fake spirituality. Fake spirituality. Mengapa disebut fake? Mengapa disebut palsu, saudara? Saudara, Yesaya sudah mengatakan alasannya. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ada gap besar, saudara, antara aktivitas agamawi dan realitas rohani.
Ada jurang pemisah antara kegiatan agamawi yang dilakukan dan kondisi hati yang dimiliki. Tuhan Yesus sendiri mengutip kalimat Nabi Yesaya ini ketika ia mengecam perilaku munafik agamawi dari kaum Farisi. Tercatat di Matius 15, mencatat demikian, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara, ini adalah hari Minggu hari ini. Ketika tadi saudara dan saya melakukan ibadah. Tadi pagi, tadi siang. Pertanyaannya adalah apakah ibadah itu adalah ibadah yang mendekatkan hati saudara dan saya, hidup saudara dan saya kepada Tuhan, atau sekedar sebuah ibadah algoritmik, ibadah yang merupakan coding yang dibuat manusia. Karena Minggu, maka saya ke gereja. Saudara-saudara, kalau itu terjadi pada ibadah saudara dan saya, tadi pagi, tadi siang, maka saudara, Thomas Kelly itu saudara, ya, seorang tokoh mistisisme di abad 20, menyebutkan bahwa jangan-jangan saudara kita ini sebenarnya adalah operator-operator agamawi. Bisa jadi kita ini adalah penggiat agama. Kita adalah pengrajin agama. Namun pada saat yang sama, Yesaya mempertanyakan apakah hati kita mendekat atau malahan menjauh dari Tuhan. Saudara, Yesaya memperlihatkan sebuah esensi penting bahwa spiritualitas sejati, true spirituality, bukan pada perilaku agamawi, tapi terletak kepada kedekatan hati kepada Tuhan. Saudara, tanpa kedekatan hati kepada Tuhan, maka ibadah kita, spiritualitas kita, fake, palsu, dan artificial. Dan itu ditolak Tuhan, saudara. Itu sudah diperlihatkan sejak awal dari kitab Nabi Yesaya, saudara. Saudara, di kitab Yesaya pasal 1 ayat 11 ditulis begini, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, domba-domba dan kambing jantan. Tidak kusukai. Saudara-saudara, Yesaya 1:13 tulis begini, saudara, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya itu kejijikan bagiku. Saudara, ibadah apa, saudara, yang menjadi kejijikan bagi Tuhan, saudara? Yesaya 1:14 mengatakan perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuan tetap, aku benci melihatnya. Yesaya 1:15 mengatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu, saudara. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan. Saudara-saudara, ketidakdekatan dengan Tuhan, saudara, membuat manusia, termasuk umat Tuhan, bukan hanya ditolak ibadahnya, tetapi berpotensi menjadi jahat, saudara, dan tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Yesaya mencatat ini adalah manusia yang tidak mengupayakan keadilan. 1:17, tidak membela orang-orang yang terpinggirkan, tidak belajar berbuat baik, bahkan tangannya berlumuran darah. Maka Yesaya menyerukan pertobatan, saudara. Ya, basuhlah, bersihkan, jauhkan perbuatan jahat, berhentilah berbuat jahat. Sebab walaupun Allah bersemayam di tempat yang maha tinggi, Ia itu bersama-sama dengan orang yang remuk dan dekat hati. Artinya sudah pertobatan itu adalah pertobatan yang membuang jauh hati dan hidup yang jauh daripada Tuhan walaupun melakukan kegiatan agamawi secara rutin dan teratur, tetapi berbalik untuk mendekat kepada Tuhan sebab Ia bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Ia menghidupkan semangat orang yang rendah hati, menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, Yesaya 55, saudara, memperlihatkan kedekatan itu membuat Tuhan bisa dicari dan ditemukan setiap saat.
Kedekatan itu membuat ia berkenan ditemui. Kedekatan itu memungkinkan kita berseru kepadanya, mengeluh kepadanya, meratap kepadanya. Saudara-saudara, dalam bukunya Messy Spirituality, ya, Mike Yaconelli mengatakan seperti ini, saudara, dunia ini dunia yang messy. Kita hidup dalam dunia yang kusut, semerawut, spiritualitas yang juga kusut dan semerawut, sehingga kita tidak mampu lagi melihat dengan jernih mana yang genuine, authentic, dan dibedakan dengan apa yang artificial. Sehingga dalam soal spirituality, persepsi kita sudah campur aduk, apa yang kelihatannya sepertinya spiritual, tapi sebenarnya artificial, saudara. Maka Yaconelli mengusulkan kita perlu menyadari, saudara, bahwa spirituality is not about competency, is about intimacy. Saudara, kerohanian itu bukan persoalan kapasitas dan kemampuan manusia, entah dalam pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan. Namun spiritualitas itu adalah persoalan kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Allah yang adalah roh, God, who is spirit, itu, saudara. Saudara, spirituality is not about perfection. It is about connection. Spiritualitas bukan tentang sesuatu, tentang kesempurnaan. Apakah itu program pelayanan, program gereja, atau sebuah event ibadah yang impresif, tampilan fisik, gedung, fasilitas, kegiatan, dan sebagainya. Saudara, spiritualitas itu adalah tentang koneksi, relasi. Relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Saudara, Yaconelli mengatakan spirituality is not about being fixed. It is about God's being present in the mess of our unfixedness. Saudara, spiritualitas bukan tentang keberhasilan atau solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan. Apakah itu masalah penyakit, kemiskinan, dan persoalan lain. Spiritualitas adalah tentang the presence of God, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia yang mungkin unfixed, yang belum terselesaikan ini. Saudara, kehadiran Allah, the presence of God, itulah yang membuka ruang-ruang kedekatan, yang memungkinkan saudara dan saya dekat. Kehadiran itu yang menarik saudara dan saya. Bukan hanya melakukan tindakan-tindakan yang dihafalkan, atau kefasihan mengungkapkan narasi-narasi agamawi. Spiritualitas sejati adalah menarik saudara dan saya yang kosong, yang kesepian ini, yang terluka ini, yang anxiety ini, mendekat kepada Tuhan. Saudara, kerohanian sejati, kerohanian yang tidak artifisial adalah kerohanian yang mengalami Allah yang dekat itu. Saudara, itulah yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan di masa kebangunan rohani yang menyejarah, ya, seperti John Wesley, Jonathan Edwards. Saudara, itu yang terjadi pada zaman Great Awakening, Great Revival, kebangunan rohani di Amerika pada zaman George Whitefield. Revival, kebangunan terjadi pada pribadi-pribadi pada zaman itu, ketika pribadi itu ditarik dekat dengan Tuhan. Restorasi, pemulihan terjadi pada tatanan masyarakat komunitas pada masa itu, menyadarkan masyarakat bahwa bila menginginkan pembaruan, perlu alami kedekatan. Setelah pembaruan, renewal terjadi pada gereja Tuhan, pada umat Allah, pada komunitas Kristen, kepada pemimpin gereja, hanya bila gereja, dan pemimpin gereja, dan pemimpin Kristen dekat dengan Tuhan. Saudara, bukan dengan artificial spirituality, tetapi dengan experiential spirituality. Bukan dengan spiritualitas buatan, tapi dengan spiritualitas yang mengalami Tuhan. Saudara, spiritualitas yang mengalami Tuhan adalah spiritualitas yang mengalami kehadiran dan kedekatan dengan Allah. Saudara-saudara, rindukah saudara-saudara, baik secara pribadi, rindukah gereja saudara, rindukah kelompok kecil saudara, keluarga saudara, komunitas saudara, mengalami
kehadiran itu dan kedekatan itu. Kehadiran dan kedekatan dengan Allah. Saudara, itulah spiritualitas yang sejati. Mari kita berdoa, saudara. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Biarlah Mazmur 62 ini menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari artificial spirituality. Berikan kepada kami experiential spirituality. Kerohanian yang boleh mengalami, merasakan, dan menikmati kehadiran dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh men-scan QR code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon